selamat pagi. Pada kesempatan hari ini kita akan mencari tahu apa aja sih kambing yang ada di kampung ini. Mari. Halo Mas, selamat pagi. Selamat pagi. Kita di sini boleh tanya-tanya nggak ya? Boleh. Boleh ya. Di Sinambi Farm itu kambingnya itu ada berapa jenis ya? Ada berapa ya? Ada sapera, ada jawa randu, ada senduro, ada PE, ada bigon, ada kambing kacang. Kurang lebih ada 6 sampai 6 Kalau jenis, 6 ekor. 6 Di jenis Sinambi kambing. Farm itu mengutamakan apa ya Mas? Breeding kah? Daging Kalau atau susu? sementara ini di Sinambi Farm mengutamakan breeding dan milking. Susu itu kalau kambing sapera itu rendah lemak. Yang kedua dari segi daging di sini adalah daging di sini adalah daging termasuk kambing yang udah pilihan. Tentunya pilihan dari segi kesehatan kambing, dari segi kesehatan dari fisik kambing dan genetiknya. Jadi sudah tidak diragukan lagi dengan konsep yang sudah diseleksi dari awal, pemberian vitamin yang per bulan secara rutin. Jadi apalagi dengan mayoritas di sini adalah mengutamakan kebersihan kandang dan kebersihan ternaknya gitu. Oke, itu kan tadi kelebihannya Mas. Kalau kekurangannya sendiri dari Kekurangannya mungkin masih karena iklim Gunung Kidul adalah iklimnya cenderung panas dan tidak dipungkiri juga mungkin adaptasi di kambing, terutama kambingnya adalah kambing sanen dan sapera, itu mungkin agak sedikit kerepotan ketika mengadaptasikan cuaca dan siklus kandang, sirkulasi kandang. Kalau boleh tahu Mas, sapera itu silangannya dari apa ya Mas? Sapera itu silangan dari sanen dan peranak netawa. Oh ya, kalau ada 6 jenis ya tadi ya Mas? Dalam jenis. Itu buat apa ya? Itu Yang pertama di sini kan ada satu pejantan sanen dan satu betina sanen. Nah, jadi nanti disilangkan dengan kambing jawa randu, disilangkan dengan kambing kacang dan beberapa kambing-kambing lokal di daerah sini. Itu ada kelebihan dan kekurangannya nggak Mas? Biasanya. Kelebihan dan kekurangan dari kambing sapera? Enggak, yang jawa randu. Yang jawa randu. Kalau kambing jawa randu mungkin minim kekurangan sih, tapi kekurangannya adalah dia karena kambing jawa randu adalah cenderung liar, cenderung berbeda dengan kambing sanen, cenderung dia mungkin nanti merusak bagian-bagian kandang sini. Tapi kalau untuk kelebihannya dia adalah kambing yang handle kuat dengan cuaca apa aja gitu. Oke. Kalau rata-rata usia kawin itu? Rata-rata usia kawin di sini dan rata-rata yang harus dilakukan adalah adalah kambing ketika umur 12 bulan sampai 15 bulan dengan bobot minimal 30 kilo. Mas, kalau perbedaan ya ciri fisik dari kambing sanen, sapera, jawa randu itu dilihat dari siapanya ya? Nah, dilihat dari pertama kalau kambing sanen itu ciri fisiknya kelihatan dari warnanya mayoritas putih dan warnanya krem mayoritas, tapi terkadang ada yang warna hitam, ada yang warna kecoklatan gitu, tapi mayoritas itu. Dari segi postur tubuh, kalau kambing sanen itu agak bulat dan gempal cenderungnya. Dari leher itu pendek, dari kuping itu agak meninggi, dan dari segi tanduk juga agak berbeda dengan tanduk yang jawa randu. Kalau kambing dari sanen itu tanduknya ada seperti gerat-geratan dan warnanya lebih ke warna krem tulang gitu. Itu ada contoh langsungnya? Contohnya langsung gini, seperti ini. Yang itu? Seperti ini. Ini kambing sanen betina. Ini dulu belinya lewat temen, tapi temennya dulu belinya lewat inden beli di Batu Raden. Nah, yang sudah ada sertifikatnya, tentunya ada silsilah genetiknya,
Jadi jelas bisa bisa diperjelaskan ketika ini benar-benar kambing dari Batu Raden gitu. Kalau yang Jawa Randu? Kalau yang Jarandu contohnya seperti ini bisa ditebang. Jarandu itu di sana. Ini Jarandu. Oh, Jarandu. Jawa Randu. Seperti ini. Jarandu seperti ini. Ini tapi masih banyak kacangnya. Ini peranaan hampir ke etawa, peranaan etawa. Ayo, tapi masih ada gen Jawa Randunya. Tapi yang lebih jelas itu warna coklat ini yang di bawah, yang ada di kandang koloni kawin. Nih kandang koloni kawinnya. Jantannya sapera. Oh, seperti itu. Oke. Kalau dari segi harganya itu? Dari segi harga dari kambing apa? Dari perbandingan dari kambing Sanen, sapera sama Jarandu itu? Sapera itu kurang lebih harganya mencapai di angka 5. Kalau yang benar-benar buat umur berapa? Di umur 1 tahun ke atas kurang lebih itu buat milking, buat perah. Itu jantan betina sama ya? Kalau jantan itu mungkin kalau jantan itu di harga 6 sampai 8. Itu udah grade bagus dari ciri fisik, dari silsilahnya udah bagus. Dari keturunannya juga. Dari keturunannya maksudnya itu udah. Itu yang jantan. Ya, kalau yang betina? Kalau yang betina itu di umur 12 bulan itu di angka 5 sampai 6 itu udah termasuk udah baik. Kalau sapera, kalau Sanen ya di angka 10-an lebih lah, bisa lebih bisa kurang. Kalau yang untuk silangan dari Jawa Randu ini berarti yang merakyat ya? Iya, yang terjangkau ya? Harganya harga sayur kalau di Jakarta. Harga 15, 25 gitu udah baik kalau kambing-kambing Jawa Randu di daerah Gunung Kidul tentunya. Saya penasaran itu Mas, kambingnya itu kok digabungin jadi satu itu apakah nggak ada yang berkelahi atau ya tentunya tetap pakai berkelahi, tapi kan berkelahi itu ketika dia berkelahi itu sebagai adaptasi dulu, mungkin berkelahinya 1-2 hari, nanti besoknya ketika sudah mulai mengenal, sudah mulai menjadi satu, lama-kelamaan sudah bisa menerima. Breeding ya Mas? Breeding, ini di breeding, ini di sistem kawin koloni. Di sistem kawin koloni ini dikawinkan berada di satu kandang sekitar 40 hari. 40 hari itu 40 hari itu sudah rata semua itu. Ya, 40 hari itu satu jantan, ada satu jantan di situ, dan harusnya kan maksimal jantan itu ketika di koloni itu maksimal itu 20 ekor kambing betina itu satu jantan bisa membuahi satu jantan. Satu jantan itu bisa membuahi 20 ekor betina dalam 40 hari. Jadi ini sistem kawin koloni tentunya akan lebih mempermudah dia ketika mana yang berahi, mana yang udah mendekati berahi gitu. Jadi peternak lebih simpel melakukannya ketika breeding, dan kambingnya lebih enak juga ketika jantannya lebih mudah juga ketika mendeteksi mana yang berahi. Ini Mas, kan tadi Masnya menyebut birahi kan? Iya. Itu kalau ciri-ciri kambing betina itu mau minta kawin atau birahi itu bagaimana sih Mas? Pertama gelisah. Gelisah dia kan ketika ada di kandang itu akan muter, akan naik seperti pijakan kandang ini. Di ekor paling belakang akan mengibaskan, akan dikibas-kibaskan. Di alat vitalnya itu akan keluar lendir kental warna kuning, putih-putih keemasan gitu tentunya. Dan terakhir akan teriak-teriak biasanya gitu, yang ciri fisik berahi yang benar-benar
terlihat dari ciri fisik berahinya. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang kambing ketika berahi hanya diam dan duduk gitu. Nah, itu mungkin agak sulit. Tapi biasanya yang paling mudah adalah dicek di bagian alat hitamnya. Kalau saya ingin lihat anakannya, siapa Boleh, tahu boleh. ada rezeki Siap. bisa ambil satu. Ini kita udah ada di kandang anakan dari Shinobi Farm. Kita mau lihat-lihat dari anakan Sapera. Yang bagus mana ya Mas ini? Iya, Kita bisa dilihat ini grade-grade anak-anak yang sudah mau menyerupai kambing Sanen. Bisa dilihat dari segi kuping, dari segi mata, dari segi ciri fisiknya. Ada kantil di bawah leher, dadanya agak lebar, itu sudah hampir bagus lah, walaupun masih kadang telinganya masih agak tidur gitu. Oh iya, ini kan Shinobi Farm ini kambing Sapera itu kan susu ya? Ya. Nah, bagaimana tuh Mas cara Perawatannya dari Cempe ini? Cukup. Dari lahir sampai lepas sapi itu? Kalau lahir itu pertama jangan lupa ketika kambing itu udah lahir, terutama di bagian hidung, di bagian mulut itu dibersihkan, di bagian kuku dibersihkan, di bagian telinga dibersihkan, di bagian pusar dibersihkan. Ya, yang paling penting adalah kebersihan dari Cempe ketika lahir sampai dia sudah bisa berdiri. Kebersihan yang paling penting adalah itu. Itu apakah langsung dipisah atau ada jarak? Ada jarak. Kalau di sini ada jarak. Di sini itu kambing ketika dipisah itu di umur kambing 2 minggu sampai 3 minggu. Lihat kondisi cempenya. Kalau cempenya udah sehat dan membaik, udah bisa mandiri, langsung bisa disape. Tapi kalau belum, lihat sikon. Itu cara sapian itu diganti dengan susu hormon kah, apa masih dengan susu murni? Kalau di sini ketika kambing sudah disape ke bawah, di sini kan namanya ada kandang baterai. Bisa diperlihatkan kandang baterainya seperti yang di samping itu, kandang baterai soliter. Jadi kambing itu diberi makan dan disusui itu secara sendiri-sendiri, mandiri. Berarti kita lebih maksimal dan lebih konsen ketika memberikan susu itu satu persatu. Oke. Jadi udah cara perawatannya Mas. Kalau bagaimana sih Mas cara menangani kesehatan dari semua kambing yang ada di sini? Kan sekarang musimnya tidak menentu, ada hujan, kadang panas, itu gimana? Caranya sih cukup simpel sih. Walaupun ya simpel agak ribet dikit lah. Ketika ini kan udah musim penghujan ini. Nah, jadi kan apalagi kambing Sanen dan Sapera itu terkenal agak sensitif dengan cuaca. Nah, mungkin dari Sinambi adalah menyediakan obat-obat seperti obat kembung, obat diare, obat buat apa sih nih? Ketika kambing itu mengalami gejala nafsu makannya menurun, itu mungkin dijaga dengan itu. Dan terutama lebih pentingnya adalah menyediakan vitamin bisa injek, vitamin bisa lewat dari makanan, dan vitamin bisa lewat dari jamu tradisional gitu. Kalau pemberian obat cacing itu? Pemberian obat cacing itu kita dilakukan 1 bulan sekali. Ya Mas, tadi Masnya itu bilang penyakit kembung. Kalau cara mengatasi penyakit kembung itu gimana? Kembung itu memang sulit sih Mas, tapi paling enggak kita bisa mengatasi ketika gejala kembung. Penyakit kembung menurut saya sendiri itu penyakit kembung itu udah dekat dengan
eh, kematian, dengan ternaknya sudah sulit ditolong lah kasarannya. Tapi kalau gejala kembung masih mungkin bisa, sangat-sangat mungkin bisa ditolong. Nah, di sini treatmentnya ketika kambing itu terkena gejala kembung, pertama mungkin dari nafsu makannya sudah kelihatan kambing ini udah gejala kembung, dari perutnya bagian kiri udah kelihatan. Nah, mungkin treatmentnya adalah ketika kita memberi makan tidak memakai hijauan yang basah, tidak memakai pakan. Ketika kita memakai pakan renteng kangkung itu tidak memakai pakan renteng kangkung yang terlalu lembab dan terlalu basah, setengah basah gitu loh, maksudnya lembab itu agak basah itu jangan diberikan. Yang kedua, ketika sudah terjadi adalah memberikan minyak gosok, bisa minyak kayu putih, bisa minyak kampak. Yang penting kambing itu di bagian perut kirinya dioleskan dengan minyak itu, diangkat sehingga berdiri, terus dipelur ke bawah gitu. Nah, nanti untuk pengobatan dalamnya bisa memakai Tipanol. Kalau yang obat dalamnya, Tipanol itu obat medis, bisa dibeli di apotek hewan. Kalau obat tradisionalnya biasanya kalau masyarakat Gunung Kidul itu bisa memakai minyak selentah, bisa memakai minyak selentah yang habis digoreng itu, bisa memakai itu, dan bisa memakai sprit biasanya gitu. Itu buat melancarkan buat melancarkan pencernaan yang berhenti di dalam lambung si kambing, si ternak. Kalau misalnya teman-teman itu siapa tahu itu ada yang mau mendirikan usaha seperti ini, apakah usaha seperti itu di Gunung Kidul kan tentunya dapat apa namanya itu sharing gitu, belajar perkembangannya untuk kedepannya itu bagus atau? Sementara itu dikarenakan kebutuhan susu di Gunung Kidul itu, susu kambing tentunya masih kurang-kurang, potensi itu masih ada mas, potensi itu masih sangat-sangat terbuka luas di daerah Gunung Kidul. Jadi potensinya besar ya? Besar, sangat-sangat besar potensinya dan sangat-sangat baik tentunya. Tinggal anu aja sih mas, mungkin manajemennya yang perlu diperhatikan. Mau manajemennya kan ada manajemen, dia akan berjalan di breeding, perah, dan ya terutama itu manajemennya di breeding dan perah itu yang perlu benar-benar ketika sudah punya niatan membuka sudah punya niatan ketika mau berusaha ternak itu, manajemennya breeding, dan ketika dia akan breeding atau manajemen perah ketika dia akan perah itu benar-benar diulik sangat-sangat dalam mas. Oke, saya kira cukup ya mas untuk pertanyaan dari saya. Mungkin masnya bisa memberikan 1-2 patah kata untuk teman-teman agar bisa semangat dalam buat teman-teman di luar sana yang masih muda tentunya, jangan putus semangat. Sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil.